Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sebuah makanan yang dapat kita temui sehari-hari, yaitu French fries. Dalam mata kuliah Kimia Bahan Makanan yang diampu oleh dosen kita, Ibu Dr. Ratna Kartika, MST. PPT ini disusun oleh dua orang, yaitu saya sendiri, Evin Patricia Akbar, dan rekan saya, Zasya Fortuna. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu French fries dan sejarah singkat mengenainya. Jadi, French fries adalah potongan kentang yang digoreng garing. Bentuknya panjang tapi kecil dan juga tipis. To French fry artinya menggoreng hingga kering. Kentang yang digoreng hingga garing disebut French fried potatoes dan disingkat sebagai French fries. French fries bukan berasal dari Prancis, melainkan Belgia. Dahulu, konon katanya terdapat desa dengan kondisi masyarakat hidup sangat terbatasi di tepi sungai bernama Mus. French fries ini dibuat pada saat akhir abad ke-17. Nah, pada saat musim dingin itu tiba, orang-orang di perairan sana, di dekat perairan sana, itu tidak dapat memancing karena sungai Mus ini tuh beku. Sehingga orang-orang ini melakukan alternatif lain, yaitu dengan memotong-motong kentang dan menggorengnya seperti ikan. Nah, asal-usul kata French fries yaitu pada saat Perang Dunia Kedua, tentara Amerika pada saat itu sedang bertugas ke Belgia. Nah, saat itu orang-orang Belgia fasih dalam berbahasa Prancis, sehingga orang-orang Amerika menamakan kentang yang digoreng seperti panjang-panjang ini disebut sebagai French fries. Nah, jenis-jenis French fries itu ada banyak. Jadi yang pertama itu adalah standard cut fries, yaitu jenis potongan yang paling populer di dunia. Kemudian ada curly fries yang memiliki bentuk keriting atau spiral, wedges, yang potongan wedges ini memiliki bentuk setengah lingkaran, biasanya menjadi pelengkap stick ataupun daging panggang. Dan setelah itu ada crinkle cut yang berbentuk gerigi, berukuran lebih tebal dan juga besar. Kemudian ada hash brown, yaitu potongan kentang yang berasal dari proses penyerutan kasar, kemudian disatukan seperti dadar. Selanjutnya ada waffle fries yang bentuknya kotak-kotak dan berlubang. Jenis potongan kentang seperti ini diberi nama waffle fries. Kemudian ada tater tots yang terbuat dari serutan kasar yang biasanya dicampurkan bumbu dan juga tepung ke dalam serutan. Dan kentang ini berbentuk silinder. Kemudian tornado fries yang sering kita dapat temui di pasar malam yang berbentuk spiral dan juga melingkar panjang tanpa putus. Selanjutnya ada informasi gizi dari 100 gram kentang goreng yang mempunyai kalori sebesar 196 kilokalori, lemak sebesar 13,1 gram, protein sebesar 1,93 gram, dan juga karbohidrat sebesar 18,5 gram. Dan kemudian jumlah kalori pada setiap bahan kentang goreng. Yang pertama ada kentang sebesar 90 kilokalori, tepung terigu sebesar 365 kilokalori, tepung maizena sebesar 355 kilokalori, gula sebesar 387 kilokalori, dan juga merica sebesar 359 kilokalori. Biomolekul pada kentang goreng yang pertama ada vitamin A atau retinol atau asam retinoik merupakan nutrisi yang penting untuk organ penglihatan, pertumbuhan tubuh, pembelahan sel, kesehatan sistem reproduksi, dan menunjang sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya ada vitamin B1 atau tiamin adalah vitamin yang dapat membantu sel-sel tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi. Nah, vitamin B1 ini juga membantu menjaga fungsi saraf agar tetap baik. Nah, pada 100 gram kentang goreng ini terdapat 0,09 mg vitamin B1. Selanjutnya ada vitamin B2 atau riboflavin yang merupakan vitamin yang memiliki fungsi untuk memecah komponen makanan, menyerap nutrisi lain, dan memelihara jaringan tubuh. Nah, vitamin B2 juga menjadi salah satu vitamin yang larut dalam air. Nah, vitamin B2 juga bisa membantu memecah protein, lemak, dan karbohidrat, dan juga berperan penting dalam menjaga pasokan energi di dalam tubuh. Nah, dalam 100 gram kentang goreng ini terdapat 0,10 mg vitamin B2. Selanjutnya vitamin B6 atau piridoksin yang merupakan nutrisi yang penting untuk perkembangan otak, saraf, dan kulit. Vitamin ini juga berperan penting untuk proses pembentukan energi dari lemak, protein, dan karbohidrat
antibodi, dan sel darah merah, serta untuk menjaga keseimbangan kadar gula darah. Nah, terdapat 0,265 mg vitamin B6 pada 100 gram kentang goreng. Selanjutnya ada vitamin C atau asam askorbat yang merupakan salah satu antioksidan yang bermanfaat untuk memperbaiki jaringan tubuh, membantu penyerapan zat besi, memelihara kesehatan tulang dan gigi, serta berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, kadar vitamin C ini paling banyak terdapat pada bagian kulit kentang. Nah, pada kentang goreng terdapat 9,7 mg vitamin C dalam 100 gram kentang goreng. Selanjutnya ada vitamin K yang merupakan nutrisi yang diperlukan tubuh dalam proses pembekuan darah. Nah, fungsi utama dari vitamin K ini adalah untuk membantu proses pembekuan darah. Nah, bila tubuh ini kekurangan vitamin K, maka darah akan sulit membeku gitu. Nah, terdapat 16,3 mikrogram vitamin K pada 100 gram kentang goreng. Selanjutnya ada lemak. Nah, lemak merupakan senyawa kimia yang tidak larut dalam air atau hidrofobik. Nah, lemak tersusun dalam beberapa unsur yaitu diantaranya C atau karbon, hidrogen, H, dan oksigen O. Nah, kentang goreng merupakan makanan cepat saji yang cenderung lebih tinggi lemak total dan lemak jenuhnya. Nah, pada 100 gram kentang goreng ini terdapat 13,1 gram lemak. Nah, di sini pada kentang goreng ini terdapat lemak yaitu gliseril, trioleat yaitu minyak, dan trigliserida. Nah, fungsi lemak di antara lain yaitu sebagai penyedia energi, sebagai komponen struktural, dan pelarut vitamin. Selanjutnya ada protein. Nah, protein terbentuk dari bahan pembangun yang dikenal dengan asam amino. Terdapat 20 jenis asam amino. Nah, 9 diantaranya merupakan asam amino esensial, sedangkan sisanya merupakan asam amino non-esensial. Nah, dalam kentang goreng ini terdapat sebanyak 1,9 gram protein per 100 gram kentang goreng. Nah, protein pada kentang goreng ini ada lisin dan triptofan. Nah, fungsi kentang goreng itu sebagai enzim, sebagai alat akut, sebagai antibodi, dan sebagai protein cadangan. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa makronutrien yang berfungsi sebagai pemasok energi bagi tubuh. Nah, di dalam senyawa tersebut akan mengalami transformasi menjadi gula atau glukosa. Nah, karbohidrat juga disusun dari dua macam elemen, yaitu aldehid dan keton. Aldehid sendiri ini terdiri dari ikatan ganda karbon dan oksigen dan satu senyawa hidrogen, sedangkan keton ini terdiri dari ikatan ganda karbon dan oksigen dan dua senyawa karbon tambahan. Nah, pada 100 gram kentang goreng ini terdapat 18,5 gram karbohidrat. Nah, fungsi karbohidrat sendiri yaitu sebagai sumber energi, mengurangi risiko munculnya penyakit tertentu, mengendalikan berat badan, dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Nah, karbohidrat pada kentang goreng ini ada glukosa, amilopektin, dan amilosa. Nah, selanjutnya di sini ada mineral pada kentang goreng, yaitu ada kalium. Pada kentang goreng ini kaliumnya ada sebanyak 396 mg, kalsiumnya 63 mg, natriumnya 7 mg, sengnya 0, mg, zat besinya 0,7 mg, tembaganya 0,40 mg, dan fosfornya 58 mg. Selanjutnya adalah bahan-bahan membuat french fries. Yang pertama ada 100 gram kentang, kemudian ada garam, kemudian ada tepung maizena ataupun tepung tapioka, kemudian ada minyak goreng dan juga air. Cara membuat french fries yang pertama itu mengupas kentang dan juga potong-potong sampai kecil. Kemudian potongan-potongan kentang itu direndam di air dan dilaburi garam lalu didiamkan sampai 30 menit. Lalu bilas sampai airnya jernih dan disaring. Lalu siapkan air mendidih, direbus sampai 5-6 menit, disaring dan lalu dibiarkan hingga dingin. Selanjutnya, kentang disusun dan dibaluri dengan tepung maizena, lalu digoreng di api yang besar. Angkat kentang, lalu dibiarkan kembali dingin, dan goreng kembali dengan temperatur yang tinggi. Kemudian disajikan di piring, lalu di-seasoning dengan garam, merica, dan bumbu yang sesuai selera.
Berikut ada video pembuatan french fries. Yang crinkle cut gitu. Hari ini aku bikin yang kecil ya, yang kayak french fries mungkin biasa kalian temuin atau bahkan ini lebih kecil, mendekati kayak shoestring fries ya. Terus kalau udah kayak gini, ini kita akan rendam di air yang cukup banyak, airnya jangan kurang ya, bener-bener kerendam. Dan juga kita akan kasih garam. Nah, ini kita akan diamkan, ini juga salah satu tips untuk bikin kentang yang nantinya ketika digoreng dia nggak soggy atau melempem lagi. Minimal banget ini sebenarnya setengah jam, 1 jam udah oke, cuman kalau mau lebih ideal bisa 3 jam, 4 jam ya. Dan kalau udah ini kita akan bilas sampai airnya jernih kayak gini. Nah, ini tujuannya untuk membuang si starchnya itu ya. Terus kalau udah, siapkan air. Kalau udah mendidih, ini kita akan rebus kentangnya sampai dia cukup matang ya, tapi jangan sampai hancur. Jadi kalau ukuran kentangnya kecil-kecil gini, ini sekitar 5 menitan, 5-6 menit. Cuman kalau misalnya kentangnya lebih gede-gede, kalian bisa tambahin sampai 8-10 menit ya. Karena kalau misalnya nanti ini kita rebusnya terlalu sebentar ya, nanti kentangnya juga dia bakalan ketika digoreng tuh ada sedikit coklat-coklat gitu ya, gosong-gosong. Kalau nggak juga dalamnya jadi kurang soft ya. Tuh, ini kentangnya udah matang, kita akan tuangin aja ke saringan kayak gini pelan-pelan ya, karena kalau nggak pelan-pelan nanti putus. Dan kalau udah ini kita biarin uapnya dia menguap ya, biarin sebentar aja. Ini aku mau siapin baking paper, dan kentangnya ini kita akan tuangin disusun sebisa mungkin sejajar ya, biar nanti memudahkan kita pada saat kasih tepungnya. Terus kita akan kasih tepung maizena, terus kita akan goyang-goyangin gini supaya semuanya tercoating dengan baik ya. Udah kayak gini, ini kita diamin bentar sambil manasin minyak. Jadi minyak goreng Fortune ini adalah minyak kelapa sawit yang which is kita tahu kalau smoking point-nya tuh tinggi ya. Jadi emang beberapa gorengan tuh membutuhkan temperatur yang tinggi untuk bikin gorengannya jadi bagus gitu. Nah, jadi ideal banget nih kalau mau bikin gorengan yang crunchy-crunchy ya. Ini udah panas, jadi pertama kita akan goreng di api besar. Kita masukin kentangnya sekarang. Kurang lebih paling ini semenit sampai kalian bisa lihat ya, luarnya tuh udah mulai terbentuk strukturnya, udah kokoh. Terus kita akan kecilkan api dan kita lanjut goreng sekitar 5 menit supaya pastinya dalamnya benar-benar soft. Nah, kalau udah kayak gini, nanti ini belum beres, kita masih akan goreng sekali lagi, tunggu sampai bener-bener dia udah dingin. Atau kalau misal kalian mau bekuin, ini tinggal di frozen aja dalam keadaan seperti ini, jadi nanti pada saat mau digoreng, tinggal langsung goreng aja ya. Sambil tunggu ini bener-bener dingin, nanti dia akan sedikit melempem lagi gitu kan. Kita akan bikin si cocolan seaweed mayo-nya ya, ini tinggal pakai bumbu nori aja, dan juga mayones ini kita akan aduk ya. Jadi biasa kalau bumbu tabur nori itu kan udah ada rasa, nah kalau belum ada rasa kalian tinggal sesuaikan aja, misalnya perlu kaldu bubuk atau misalnya perlu garam sedikit, gula sedikit, itu bisa disesuaikan. Nah, ini sekarang kita panasin minyak dan kita akan goreng dalam temperatur tinggi. Dan sama seperti tadi, ini kita bumbuin dengan garam, lalu juga kita cincang sedikit parsley, tambahin smoked paprika powder supaya makin wangi, ada keju parmesan, truffle oil untuk aromanya, dan juga black pepper. Lalu ini tinggal diaduk rata aja. Yang pertama ini. Selanjutnya ada sifat fisika dan juga sifat kimia dari kentang goreng. Yang pertama, sifat fisika, yaitu memiliki tekstur yang lembut hingga keras ataupun garing, beraroma khas kentang goreng, berwarna putih ataupun kuning muda, dan berasa gurih. Kemudian untuk sifat kimia, yaitu mempunyai pH sebesar 6,23 sampai 6,57. Kemudian kadar air sebesar 14,5%, kadar protein sebesar 2,5%, kadar lemak sebesar 1,5%, dan kadar karbohidrat sebesar 4,15%. Kemudian ada zat antiprotein. Yang pertama, antiproteinase.
antiproteinase dapat menghambat kerja enzim pemecah protein seperti chymotrypsin dan elastase. Enzim ini terdapat pada kentang. Kemudian ada zat antivitaminnya yaitu askorbase. Askorbase atau asam askorbat oksidase merupakan enzim yang hanya mengkatalisis reaksi oksidasi asam askorbat saja. Askorbase dapat mengakibatkan defisiensi vitamin C. Kemudian ada zat antimineral yaitu solanin. Solanin banyak terdapat pada kentang yang berwarna hijau dan belum terkena sinar matahari. Solanin tidak mudah hancur oleh pemanasan, pemanggangan, dan juga perebusan. Oke, selanjutnya ada zat aditif pada kentang goreng, di mana yang pertama ini ada monosodium glutamat atau MSG atau vestin, yang merupakan garam natrium yang berasal dari asam amino dan asam glutamat. Nah, dampak buruk dari mengonsumsi berlebih MSG ini yaitu kerusakan otak, mempercepat proses penuaan, migrain, dan stres. Kemudian ada garam yang merupakan pengawet alami. Garam merupakan salah satu komoditi strategis karena selain merupakan suatu kebutuhan pokok manusia, juga digunakan sebagai bahan baku industri. Nah, dampak buruk dari mengkonsumsi garam yang berlebih itu sakit kepala berat yang sering muncul. Kemudian ada antioksidan natrium eritorbat yang merupakan bahan antioksidan yang dapat menghilangkan efek dari sisa radikal bebas. Nah, pada makanan yang mengandung minyak dan lemak, setelah beberapa waktu timbul bau tengik. Untuk itu diperlukan antioksidan. Nah, dampak buruk dari mengonsumsi berlebih antioksidan yaitu dapat membuat keracunan apabila terlalu banyak mengkonsumsi dan dapat mempercepat kondisi stres yang oksidatif. Selanjutnya ada mikrobiologi pada kentang goreng, yaitu ada bakteri patogen. Bakteri patogen dari kelompok Enterobacteriaceae dan Staphylococcus sp adalah bakteri patogen yang dapat ditemukan pada produk olahan kentang. Nah, patogen biasanya ini menyerang pada tubuh manusia dan menimbulkan penyakit ketika sistem kekebalan tubuhnya sedang lemah. Nah, selain itu, masuknya bakteri patogen ke dalam tubuh ini juga bisa berasal dari luka atau cedera, konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, dan kontak erat dengan orang yang sedang sakit. Nah, di dalam kentang goreng ini didapatkan keanekaragaman kontaminan yang memiliki kemiripan dengan Panthoea spp1, Pasteurella pneumotropica, dan S. curisi, terus S. capitis, S. saprophyticus, dan S. homonis. Selanjutnya ada manfaat kentang goreng. Yang pertama, sebagai sumber energi, yaitu sebagai sumber energi. Seperti yang sudah umum diketahui, kentang merupakan salah satu alternatif makanan pokok selain nasi, karena kaya akan karbohidrat yang menjadi sumber energi bagi tubuh. Dengan mengonsumsi kentang goreng akan membuat perut terasa kenyang dan tentunya menambah pasokan energi tubuh. Kemudian ada efek samping dari kentang goreng itu sendiri. Yang pertama, memicu tekanan darah. Natrium yang dikandung kentang goreng sangat tinggi. Jika kita terlalu sering mengonsumsi kentang goreng, akan menyebabkan tubuh kita kelebihan natrium dan kekurangan kalium. Ini akan berpotensi menimbulkan masalah darah tinggi. Kemudian, dapat menyebabkan kegemukan karena memasak kentang goreng harus dimasak dengan teknik goreng rendam atau deep fried, yang menyebabkan kentang goreng mengandung kalori dan lemak jenuh yang banyak. Hal ini akan memicu untuk mengalami kegemukan, penyakit jantung, dan peradangan dalam tubuh. Selanjutnya adalah kolesterol. Kebiasaan mengkonsumsi kentang goreng tersebut tentu bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan menurunkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal inilah yang kemudian dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Kemudian ada cara penyimpanan dari kentang goreng itu sendiri, yaitu usahakan selalu simpan nugget di dalam kulkas dan di wadah tertutup yang minimal bersuhu 4 derajat Celcius atau minimumnya 12 derajat Celcius. Dengan begitu, nugget bisa bertahan sampai 3 bulan. Bukan hanya nugget, frozen food lain seperti sosis pun sama, harus disimpan pada suhu minimum 12 derajat Celcius. Ini berikut adalah daftar pusaka yang kami dapat untuk membuat PPT ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.